Yang kami hormati rekan saya pengawas pendidikan agama Islam Bapak Slamet Haryanto, yang kami hormati Yayasan Dr. Badrul Salam Fatan Ahmad Fauza beserta Ustazah, yang kami hormati Kepala SDIT Badrul Salam Ustadz Suri PDI, yang kami hormati Ustazah SDIT Badrul Salam Kecamatan Kaudanan, yang kami hormati Ketua Komite beserta Bapak Ibu wali murid yang hadir pada pagi hari ini, anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Halo, sehat anak-anak? Sehat. Dan kepada hadirin yang pada pagi hari ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas ridho dan atas izinnya. Alhamdulillah kita dipertemukan di dalam rangkaian wisuda tahfiz Al-Quran dengan tema generasi Qurani membangun negeri. Shalawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah nanti akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya selaku pengawas SD Kecamatan Kaudanan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama saya ucapkan selamat dan sukses kepada anak-anakku SDIT 30 berapa tadi? 38 murid yang pada pagi hari ini akan diwisuda. Tentunya kalian sudah melalui proses panjang di dalam menyelesaikan rangkaian ujian sehingga bisa lulus dan hari ini diwisuda. Bagaimana perasaan anak-anak? Senang, puas ya? Begitu juga dengan Bapak Ibu wali murid. Tentunya Bapak Ibu wali murid merasa bangga, merasa senang, merasa puas dengan hasil didikan, hasil bimbingan teman-teman yang ada di SDIT Badrul Salam Kaudanan. Kepada teman-teman ustadz dan ustadzah di bawah bimbingan Ustadz Fatan beserta Ustadz Suryani beserta ustadzah, alhamdulillah dengan dedikasi teman-teman ustadz-ustadzah SDIT Badrul Salam, perjuangan teman-teman di SDIT Kaudanan, dan juga amal-amal ustadz-ustadzah untuk membimbing, mendidik, menghasilkan generasi yang luar biasa. Saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya lebih dan lebih. Kemudian untuk meningkatkan karakter-karakter, untuk meningkatkan hasil peserta didik yang lebih lagi, maka di tahun 2026 ini di kurikulum Merdeka telah memakai atau menggunakan pendekatan mendalam. Di dalamnya adalah 8 dimensi lulusan. Salah satunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya dengan tahfiz, dengan hafalnya anak-anak Al-Quran, bukan hanya hafal, tetapi anak-anak mampu memelihara dan menjaga Al-Quran, mampu menerapkannya di dalam kehidupan anak-anak setiap hari. Dan ini tidak lepas dari bimbingan, dampingan, motivasi Bapak Ibu wali murid di rumah. Anak-anak tidak bisa
bisa hanya diserahkan pada ustadz-ustadzah di SDIT Kaledanan saja. Tetapi kalau di rumah Bapak Ibu wali murid juga harus mendampingi dan mengawal hasil pendidikan dari SDIT. Nah, dan kemudian Bapak Ibu wali murid SDIT juga saya ucapkan selamat. Saya ucapkan selamat berbahagia, selamat sukses. Mudah-mudahan dengan usaha panjenengan berkolaborasi dengan SDIT mampu memberikan pondasi yang bagus, pondasi yang kuat, terutama di keagamaan. Dan ini tidak berhenti nanti di SD saja Bapak Ibu. Setelah putra-putri panjenengan nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka pondasi-pondasi yang sudah diberikan oleh ustadz dan ustadzah di SDIT tentunya harus dipupuk, harus dikembangkan, harus selalu dirawat dan dipelihara. Jangan sampai pondasi ini hanya berhenti di jenjang SD. Jangan sampai anak-anak ini dikawal hanya di jenjang SD. Ketika SD sudah dikawal di rumah, sholatnya bagaimana, ngajinya bagaimana, tetapi setelah lewat dari jenjang SD, anak-anak ini karena kurang dirawatnya pondasi tadi sehingga mudah terbawa arus. Harapannya tidak seperti itu karena di 8 dimensi lulusan hasil dari pendidikan nasional mampu melahirkan generasi emas yang beriman dan bertakwa, yang bermasyarakat, yang sehat, yang kreatif. Ini Bapak Ibu. Ini tentunya nanti ada kolaborasi panjenengan dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah di mana panjenengan menyekolahkan putra putri panjenengan semuanya. Ada 7 kebiasaan anak bisa hebat Bapak Ibu. Bapak Ibu wali murid sama pirsa, 7 kebiasaan anak bisa hebat. Ini tentunya perlu disosialisasikan dari sekolah kepada wali murid. Karena 7 kebiasaan anak bisa hebat tidak bisa dilakukan atau diawasi saja di sekolah, tetapi selain di sekolah juga di rumah. Anak Indonesia hebat 7 kebiasaan apa saja anak-anak hafal? Apa? Bangun pagi. Apakah putra-putri panjenengan di rumah sudah bangun pagi? Sudah, luar biasa, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, beribadah. Kalau sudah bangun pagi, beribadahnya bagaimana? Jadi sholatnya, ngajinya, menghafalkannya bukan hanya di sekolah, tetapi Bapak Ibu wali murid mengawal apakah putra-putri panjenengan di rumah ini sudah melaksanakan ibadah dengan tertib. Kemudian yang ketiga, berolahraga. Sangat penting Bapak Ibu, karena dengan olahraga anak-anak akan sehat jasmani, sehat rohani. Olahraga bukan hanya dilakukan ketika pelajaran olahraga. Jadi kegiatan-kegiatan yang biasanya di rumah hanya menduduk-duduk HP, nah kalau dulu kami masih kecil, olahraganya, permainannya ada gerobak sodor, ada lompat tali, ada apa ya dulu. Nah itu adalah kegiatan fisik yang memupuk kesehatan jasmani dan rohani kita. Kalau sekarang itu kan banyak ber-HP ya Pak Bu ya. Nah ini tolong didampingi di rumah. Kemudian 7 kebiasaan saya hebat. Selain itu apa? Makan
sehat dan bergizi. Nah, anak-anak sekarang tidak diragukan ini makan sehat dan bergizinya, apalagi di SDIT ini dari kalangan biasanya berbeda ini. Kemudian apa lagi? Tidur cepat. Nah, tidur cepat itu juga kebiasaan untuk anak Indonesia hebat Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu Ustadz Ustadzah, ketika jam 9 malam tolong di grup-grup itu panjenengan WA. Bunda, ayahanda, apakah putra putrinya sudah tidur? Dan itu harus dinyacek. Tolong dikondisikan putra putrinya untuk segera tidur. Karena kalau tidurnya cepat jam 9 atau setengah 10 sudah tidur, nanti kualitas istirahatnya, kualitas tidurnya bagus, bangun paginya juga bisa, kegiatan untuk selanjutnya insya Allah anak-anak fresh. Ini Bapak Ibu dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, tolong dikawal Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Ustadz Ustadzah.